ide untuk buku ini, salah satunya ketika saya memang jalan-jalan dengan Pusdiklat Kemendak, di mana saya melihat dari Aceh sampai Papua ya, saya melihat tuh memang pengelolaan keuangan, karena saya mengajar manajemen keuangan, pengelolaan keuangan itu rasanya hampir sama, rata-rata tuh usaha atau UMKM yang skalanya masih mikro, kecil, dalam hal pengelolaan keuangan itu memang masih belum mau melakukan secara profesional, boro-boro profesional, bahkan untuk mencatat saja pencatatannya mereka enggan, bukannya nggak bisa, kadang-kadang enggan gitu ya, karena kesibukan yang banyak, mulai dari karena mereka skalanya masih mikro, jadi mereka berjualan juga, belanja juga, menangani pelanggan juga, jadi mereka sudah terlalu capek untuk membuat pembukuan. Dan yang saya dapat ketika sebelum pandemi, ide buku ini, saya menulis buku ini, itu ketika banyak sekali para pedagang atau UMKM yang saya latih itu mengeluhkan bahwa omset penjualannya itu kok pelan-pelan turun ya. Padahal misalnya kita jualan sayur, jualan bahan pokok, atau jualan produk umum lainnya, kan produknya itu-itu aja. Harganya juga kalaupun ada naik menyesuaikan, naik turun. Namun terjadi penurunan penjualan saat mereka berjualan di pasar atau di toko yang berada lokasinya biasanya memang kebanyakan di pasar gitu ya. Padahal produknya sama, harganya gitu, pelayanannya pun sama, tapi dari tahun ke tahun itu terjadi penurunan. Dan kita berdiskusi di situ, ternyata ada salah satu kesimpulan yang menyebabkan terjadi penurunan itu adalah kalah bersaing dengan pedagang yang sudah melakukan penjualan secara online. Itu salah satunya ya, sudah kalah dengan online, di mana banyak pedagang yang menjual secara online cirinya harganya lebih murah dibanding pedagang yang berjualan secara offline. Nah, mereka terkadang tidak menyadari itu, bahkan mereka ada beberapa yang sudah suka berbelanja online juga. Mereka juga bilang, saya males kalau belanja lagi di pasar, misalnya produk pakaian, sepatu, kenapa harganya lebih mahal? Karena memang ada beban biaya operasional dan sebagainya. Nah, dari situ saya ingin membuat, wah ini kalau didiamkan lama-lama nih, pedagang-pedagang ini nasibnya gimana? Akan kalah dengan marketplace atau pelaku usaha yang sudah berjualan secara online. Nah, saya akhirnya dari situ membuatlah idenya, aduh, saya mesti menggerakkan banyak UMKM di Indonesia untuk mulai sadar bahwa sudah ada perubahan zaman. Salah satunya kita memasuki revolusi industri 4.0, di mana semua yang paling besar peranannya dari revolusi industri ini adalah penggunaan Internet of Things. Nah, sekarang kalau kita melihat ke lapangan gitu ya, dari teman-teman yang sudah berdagang ini, apalagi di daerah, kadang-kadang masih ada yang pakai SMS, boro-boro pakai WhatsApp ya, kadang-kadang mereka masih pakai SMS, apalagi misalnya harus main Instagram. Saya selalu suka tanya juga, ada yang udah main Instagram, atau ada yang punya Facebook. Mungkin dari satu kelas itu sekitar 50 atau 60 orang, yang main Instagram hanya satu. Nah, gimana kita mau ngajarin juga ya jualan online ketika mereka memang sehari-harinya belum bisa menggunakan Instagram. Namun beda ketika kita mengajari pedagang-pedagang yang letaknya sudah di kota. Kalau daerah tingkat 2, wah lebih sulit lagi. Tapi kalau yang di kota, ya kebanyakan sudah mulailah kenal Instagram. Apalagi yang kalau pedagangnya itu usianya lebih muda, atau yang jualan itu lebih muda. Mereka biasanya mengenal media sosial. Namun kalau yang sudah agak berumur, nah ini kendalanya. Mereka gaptek gitu ya, atau berarti udah enggan gitu menggunakan media sosial atau internet. Nah, dari sini saya membuat buku bagaimana menggerakkan UMKM ini tentang memberikan mereka wawasan tentang seperti apa sih revolusi industri itu gitu ya. Tapi ada salah satu UMKM yang pernah bilang sama saya begini, Ibu, saya koleksi bukunya Ibu, kebetulan saya sudah menulis 32 buku ya, dan dia mengoleksi banyak buku saya, tapi khusus UMKM 4.0 saya nggak mau beli, Bu. Terus tanya, kenapa ya kok nggak mau beli? Ya habis kayak teknologi banget sih, saya pasti nggak ngerti tuh Bu, pakai 4.0 atau 4.0 saya nggak ngerti, pasti isinya susah. Kalau buku Ibu yang lain kan emang sehari-hari Bu kita dagang atau kita jualan tuh bisa kita pakai, tapi kayaknya kalau ini saya boro-boro Bu, main Instagram aja enggak, apalagi ngeliat 4.0. Nah di situ kita juga bisa melihat bahwa banyak diantaranya apalagi yang usahanya sudah
ini ya, dia melihat buku udah ada tulisan 4.0 aja udah nggak mau beli. Padahal saya membuat buku ini tuh benar-benar saya memasuki pola pikir mereka gitu ya, gimana mulai harus merubah mindset, juga merubah pandangan bahwa memang mau nggak mau, siap tidak siap, era ini akan datang. Pada saat sebelum pandemi itu ya, era ini akan datang. Kalau kita nggak siap, lihatlah bahwa setiap tahun terjadi penurunan penjualan. Kalau tetap bertahan begitu kan lama-lama ya bisa dibayangkan gitu ya, kalah dalam persaingan. Dan inilah dari buku ini, yaitu niatnya adalah memang memberikan edukasi terutama tentang wawasan adanya era revolusi industri 4.0 dan juga bagaimana UMKM ini harus menyikapi dan mempersiapkan usahanya untuk tetap bisa eksis atau bisa bersaing, dan juga apa sih strategi yang perlu dilakukan untuk menghadapi era revolusi 4.0 ini. Namun ternyata ketika buku sudah jadi tahun 2019 akhir kalau saya nggak salah buku ini terbit, mulai terjadi yang tidak disangka-sangka. Ini berkaitan dengan era VUCA ya, terjadi pandemi COVID-19. Padahal baru mau diedukasi tentang revolusi industri 4.0 di mana salah satunya adalah beralih penjualannya dari offline ke online. Ternyata udah langsung pandemi. Jadi sebenarnya di sini adalah kita sebagai UMKM mestinya lebih cepat bergerak, mau nggak mau sebenarnya dipaksa sih, karena ketika kita terjadi pandemi kemarin ini, ya udah pasti banyak tempat usaha yang tidak bisa beroperasi ya. Mungkin kalau pasar masih bisa, namun seperti mall, pusat perbelanjaan, atau bahkan warung-warung, atau restoran, atau kafe tidak bisa buka. Dan otomatis berdampaknya pada hasil penjualan. Nah, mungkin kalau bagi usahanya yang skalanya kecil menengah, mungkin masih bisa bertahan kalau mungkin punya cadangan dana. Tapi ada skalanya mikro banget, di mana yang berjualan itu hasilnya untuk makan. Nah, ketika tidak jualan, akhirnya tidak makan. Nah, inilah yang sebenarnya dari awal sudah saya upayakan untuk ayolah kita berubah bagaimana mengenal teknologi digital. Namun pada prakteknya ya tetap masih susah, masih ada yang mau tapi banyak juga yang belum sadar. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau lebih cepat sepertinya UMKM harus sadar ya. Dan era VUCA ini adalah sebenarnya saya bahas adalah ini setelah pandemi. Sebenarnya ini era VUCA ini ya adalah era yang memang dikenal itu sebelum adanya pandemi. Di mana kalau dalam bisnis di sini adalah saya juga sebagai pelaku bisnis ini sudah mulai menghadapi lingkungan yang terus berubah dan sulit diprediksi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.